Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfutusin dengan NPM 2252011156. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah terkait persoalan peraturan daerah yang ada di Provinsi Lampung. Dalam konteks pertanyaan ini, saya akan memakai salah satu contoh peraturan daerah Provinsi Lampung yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau bisa kita sebut dengan RPJMD tahun 2019-2024. Peraturan ini menetapkan berbagai program dan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Di tingkat kabupaten, ada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 sampai 2024. Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebijakan nasional serta untuk menanggapi dampak dari bencana non-alam seperti COVID-19. Pertanyaan pertama, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Tuliskan bagian peraturan yang dapat membantu jawaban Anda. Urgensi peraturan daerah atau Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa kita sebut dengan RPJMD Provinsi Lampung merupakan dokumen vital yang menjadi pedoman dasar bagi perencanaan pembangunan daerah. Urgensi peraturan ini terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan pemerintah daerah menetapkan prioritas, arah, kebijakan, serta program pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Peraturan ini sangat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis yang relevan dan tepat waktu. Pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa kita sebut dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan yang terdesentralisasi. Dengan adanya RPJMD, setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di daerah. Peraturan daerah ini juga mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholder lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang merupakan esensi dari otonomi daerah. Partisipasi aktif dari berbagai pihak memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Kutipan terkait peraturan daerah yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pasal ini menegaskan pentingnya RPJMD sebagai dokumen yang mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pembangunan di daerah serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini sangat penting dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya secara mandiri, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 bukan hanya menjadi alat perencanaan,
tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat otonomi dan desentralisasi yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dan jelaskan bagian peraturan daerah yang Anda membantu jawaban Anda. Yang pertama, tinjauan filosofis. Secara filosofis, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang biasa kita sebut dengan RPJMD mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, RPJMD dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berakar pada nilai-nilai dan harapan masyarakat, serta bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh daerah. Kemudian ada tinjauan sosiologis, yaitu secara sosiologis, RPJMD sangat penting karena memastikan bahwa pembangunan di daerah dilakukan secara merata dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Ini membantu dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. RPJMD berperan dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan kohesi sosial. Dan selanjutnya adalah tinjauan yuridis. Secara yuridis, RPJMD diperlukan karena merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap daerah menyusun RPJMD sebagai bagian dari hierarki perencanaan pembangunan nasional. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam kurun waktu 5 tahun, serta memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan di tingkat nasional. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Pasal 3 ayat 2 dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan rencana strategis atau Renstra, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Pasal ini menegaskan pentingnya RPJMD sebagai dokumen yang menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana strategis Renstra oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Dengan adanya pedoman ini, setiap SKPD dapat menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan di daerah terkoordinasi dan baik, efisien, dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Jelaskan pasal atau ayat yang Anda maksud. Aturan yang mendukung yaitu terdapat pada pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD yang menyatakan RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aturan ini mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif bagi pelaksanaan program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, strategi yang efektif, serta kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi, namun juga meningkatkan aspek sosial dan lingkungan. Secara lebih spesifik, aturan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, fokus pada kesejahteraan masyarakat juga mencakup upaya untuk melestarikan lingkungan hidup,
mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan komunitas lokal. Dengan mengadopsi pendekatan holistik seperti ini, RPJMD membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Aturan ini menjadi landasan bagi berbagai inisiatif pembangunan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jadi, kesimpulannya, Pasal 5 ayat 1 dari RPJMD menggariskan kerangka pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fokus yang jelas pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Aturan ini memastikan bahwa pembangunan di daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan hasil yang nyata bagi peningkatan kualitas hidup di masyarakat di Provinsi Lampung. Lanjut ke pertanyaan terakhir, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Peraturan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD sangat penting bagi setiap daerah karena memberikan arah dan prioritas yang jelas untuk pembangunan jangka menengah. Dengan adanya RPJMD, setiap daerah dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. RPJMD membantu daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang jelas, sehingga pemerintah daerah dapat mengarahkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan yang paling mendesak dan penting, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD berperan penting dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan sinergi antara berbagai level pemerintahan, namun juga memperkuat keterpaduan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. RPJMD juga penting dalam mengkoordinasikan berbagai sektor di dalam pemerintah daerah itu sendiri. Dengan adanya dokumen perencanaan yang jelas dan terstruktur, setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dapat bekerja secara sinergis dan terkoordinasi, menghindari tumpang tindih program dan kegiatan, serta memastikan bahwa semua upaya pembangunan berfokus pada pencapaian tujuan yang sama. Jika ditanya mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama, dikarenakan daerah lain perlu memastikan bahwa mereka memiliki rencana pembangunan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya RPJMD, daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan. Perda ini juga mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah dan desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Dengan perencanaan yang matang dan terukur, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, kualitas pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rencana pembangunan jangka menengah dapat membantu daerah dalam menarik investasi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penyusunan RPJMD adalah langkah krusial yang harus diambil oleh setiap daerah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar efektif,
efisien, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.